Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini Ibu akan menjelaskan lanjutan dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ibu akan menjelaskan kalau kemarin kan kita pakai garis bilangan. Garis bilangan itu cara mudah juga, tetapi terbatas pada bilangannya, karena seperti kemarin garis bilangan itu kan hanya muat sampai 10 atau 15 saja angkanya. Nah, bagaimana jika kalian bertemu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yang lebih dari 10 atau lebih dari 15. Kalau pakai garis bilangan kan bukunya nggak cukup. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan cara singkatnya. Begitu ya. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu perbedaan antara bilangan bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Jadi contoh ya, 2 dan negatif 2. Nah, di sini 2 di sini adalah bilangan bulat positif. Ciri-cirinya tidak ada tanda di depannya, ya. Kalau yang ini negatif 2 atau minus 2, tandanya ada tanda kurang di depan angka atau tanda minus di depan angka. Ini berarti dia adalah bilangan bulat negatif ya. Jadi ini bilangan bulat positif. Jadi kalau positif tidak perlu ada tanda di depannya. Kalau ini bilangan bulat negatif. Nah, cara membacanya kalau ini 2 saja. Kalau ini negatif 2 atau minus 2 juga boleh. Begitu ya. Oke, Ibu akan jelaskan sekarang untuk penjumlahan terlebih dahulu ya. Yang pertama, jika bertemu penjumlahan positif dan positif. Nah, jika bertemu penjumlahan positif dan positif, maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Contoh, Ibu masukkan angka di sini ya. Misalkan 12 ditambah 15. 12 tambah dengan 15. Nah, kalau pakai garis bilangan kan nggak cukup 15, karena bukunya terbatas. Jadi seperti ini. Bertemu penjumlahan positif dan positif. 12 positif ya, karena tidak ada tanda di depannya. 15 juga begitu, positif. Maka caranya sangat mudah, hanya tinggal dijumlahkan saja seperti biasanya. Boleh pakai bersusun boleh, atau langsung juga boleh. Caranya ini mudah seperti cara kelas 1 ya, 12 tambah 15 begitu ya. Boleh pakai bersusun atau biasa. Kita bersusun lah. 12 tambah 15, 2 tambah 5, 7, 1 tambah 1, 2. Nah, ini seperti biasa, caranya mudah. Jika positif ketemu dengan positif, sangat mudah ya. Kemudian yang kedua, jika penjumlahan negatif bertemu positif. Nah, kalau yang pertama positif ketemu positif, sekarang negatif bertemu dengan positif. Ibu masukkan contohnya ya. Contohnya negatif 10 ditambah 5. Nah, ini adalah bilangan negatif karena di depannya ada tanda kurang atau ada tanda minus atau ada tanda negatif. Sedangkan 5 ini adalah positif. Kalau ini adalah tanda penjumlahannya.
ya, karena di sini Ibu menjelaskan tentang penjumlahan, ini adalah tanda penjumlahannya. Jadi Ibu bedakan di sini ini satu bilangan, ini satu bilangan. Yang satu adalah bilangan negatif, yang satu adalah bilangan positif. Bagaimana caranya? Jika kalian bertemu seperti ini, yang satu negatif, yang satu positif, maka caranya kalian kurangkan. Ya, caranya dikurangkan. Langsung saja, 10 dikurangi 5. Tidak usah melihat tanda ini. Ini cara mudahnya, tidak usah melihat tanda ini ya. 10 kurangi 5, tidak usah, tanda-tandanya ini nggak usah dilihat dulu. Nanti tinggal mana yang lebih besar saja. 10 kurangi 5 berapa? 5, ya kan? Nah, kalau seperti ini kan kalian nggak usah pakai garis bilangan, mudah. Kemudian besar mana antara bilangan negatif dengan bilangan positifnya, besar mana? 10 dengan 5 besar mana? Besar 10 kan? Nah, berarti hasilnya negatif 5. Contoh lagi, 100, negatif 100 ditambah 20. Nah, kalau pakai garis bilangan panjang sekali kan kalau harus bikin garis bilangan 100. Nah, cara mudahnya yaitu kalian kurangkan tanpa melihat tandanya. Langsung saja 100 dikurangi 20 berapa? 80. Nah, sekarang banyak bilangan negatifnya atau banyak bilangan positifnya? Oh, banyak bilangan negatifnya karena 100 kan lebih besar daripada 20. Berarti hasilnya negatif 80. Contoh lagi, negatif 500 ditambah 300. Ya, langsung saja dikurangkan. 500 dikurangi 300, 200. Banyak mana bilangan negatif dengan positifnya? Banyak bilangan negatif, tinggal dikasih tanda negatif. Nah, mudah kan caranya? Kemudian yang ketiga, jika penjumlahan positif bertemu positif. Sekarang positif bertemu negatif, bertemu negatif. Sekarang positif bertemu negatif. Kalau tadi negatif bertemu positif, sekarang balikannya, positif ketemu negatif. Ibu kasih contoh di sini ya. Contohnya 200 ditambah, nah kalau seperti ini ada tanda yang berjajar atau tanda yang gandeng, ini harus dikasih tanda kurung supaya tidak bingung ya. 200 ditambah negatif 80. Ya, 200 tambah negatif 80. Caranya sama seperti yang tadi. Tinggal, nah caranya kalian kurangkan. Dikurangkan caranya. 200 dikurangi 80, hasilnya 120. Nah, banyak positifnya atau banyak negatifnya? Kok ternyata banyak positifnya? Ya sudah, berarti hasilnya 120 positif. Jadi kalau positif tadi kan nggak usah dikasih tanda kan di depannya. Sudah, berarti ini hasilnya. Contoh lagi ya. Contoh lagi. 320 ditambah negatif 10. Tinggal dikurangkan lagi. 320 dikurangi dengan 10 berarti 310. Banyak positifnya atau banyak negatifnya? Oh, banyak positifnya karena 320 lebih besar daripada 10. Berarti hasilnya positif. Sudah. Mudah ya? Sekarang contoh
Bagaimana jika banyak negatifnya? Misalkan 50 ditambah negatif 60. Tinggal dikurangkan, yang besar kurangan yang kecil. 60 kurangi 50 ya 10, ya kan? Sekarang banyak positifnya apa banyak negatifnya? Oh, banyak negatifnya, berarti hasilnya negatif 10. Udah ya, bisa ya. Sekarang ibu lanjutkan lagi. Yang keempat, jika penjumlahan negatif bertemu negatif. Contoh, negatif 100 ditambah negatif 90. Caranya, kalian jumlahkan 100 ditambah 90, 190. Karena negatif dengan negatif, maka hasilnya harus negatif. Kenapa? Karena ibaratkan ya, kalian berhutang 100, kemudian kalian tambah lagi hutangnya dengan 90, otomatis hutang kalian akan bertambah, akan lebih banyak. Begitu ya. Sampai di sini Ibu kira sudah paham. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.